Sekolah di era digital. Bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar? Coba bayangkan, kalau dulu belajar itu identik dengan buku tebal, papan tulis, dan guru di depan kelas. Sekarang cukup dengan HP dan koneksi internet kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Pertanyaannya, apakah perubahan ini selalu membawa dampak positif atau justru menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Angelina. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Dalam video ini, kita akan membahas cara santai dan tetap tren mengenai dampak perkembangan teknologi dalam pembelajaran, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Teknologi. Tahu perkembangan teknologi bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Dalam dunia pendidikan, teknologi hadir dalam bentuk e-learning, video pembelajaran, learning management system, hingga ke artificial intelligence yang biasanya kita kenal dengan AI. Menurut laporan UNESCO, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan meningkat drastis sejak pandemi dan terus berlanjut hingga saat ini. Kira-kira apa sih dampak dari perkembangan teknologi ini? Oke, kita bahas dari dampak positif. Yang pertama adalah akses belajar jadi lebih luas. Teknologi membuat belajar jadi jauh lebih mudah, dan sekarang kita mau belajar apapun, dimanapun, dan kapan saja kita tinggal buka HP sudah bisa. Nah, kalian pasti juga pernah gak sih kalau misalnya kalian ditanya guru atau dosen, kalian bisa langsung searching lewat ChatGPT atau Google dan kita langsung mendapatkan jawabannya secara instan. Nah, disinilah kita bisa lihat teknologi itu membuka kesempatan belajar yang lebih adil, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit untuk mengakses sumber belajar. Nah, yang kedua, pembelajaran jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Coba kalian bandingkan nih, antara belajar dengan buku teks yang tebal dengan video pembelajaran animasi yang dapat bergerak. Tentunya kalian akan lebih cepat memahami dan tidak merasa bosan jika kalian belajar menggunakan video animasi. Selain itu, siswa itu tidak hanya mendengar, tapi juga bisa melihat, berinteraksi, gitu. Nah, saatnya yang ketiga adalah fleksibel dan sesuai dengan gaya belajar. Setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada juga yang perlu mengulang berkali-kali. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian nggak paham suatu pembelajaran, terus kalian harus nanya dan minta mengulang ke guru, pasti kalian akan malu nggak sih? Nah, tapi kalau dengan saat ini yang adanya teknologi, kalian bisa lihat di YouTube, kalian bisa ngulang-ngulang, atau kalian pause seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah ketergantungan gadget. Nah, sekarang kita masuk ke sesi lain dari teknologi nih. Kalian pernah gak sih, niatnya kan tadi mau belajar nih, terus HP-nya udah dijauhin, cuman karena ada satu notif, akhirnya kalian ngecek WA ke Instagram, habis itu ke TikTok. Kalau 2 jam deh, dan belajarnya gak jadi-jadi. Nah, disinilah teknologi itu bisa menjadi bumerang. Alih-alih membantu, justru membuat fokus kita itu terpecah belah. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial. Dulu, belajar itu identik dengan diskusi langsung. Sekarang, banyak interaksi yang berpindah ke layar. Bahkan kalau kita lagi kerja kelompok aja, kita pasti main HP. Nah, coba nih kalian ingat-ingat atau kalian pikirin nih, kapan terakhir kali kalian benar-benar diskusi sama teman kalian tanpa adanya HP? Nah, itulah, jika tidak dikontrol, teknologi itu bisa mengurangi kemampuan komunikasi sosial siswa. Yang ketiga, ketergantungan dan kemalasan berpikir. Teknologi itu juga memudahkan segalanya, bahkan terlalu mudah. Sedikit-sedikit cari jawaban, sedikit-sedikit searching ChatGPT, tanpa benar-benar memahami isinya. Kalau semua jawaban bisa instan, lalu kapan kita belajar berpikir kritis? Oke, yang keempat adalah kesenjangan digital. Dan yang sering luput dari bahas adalah tidak semua siswa itu berada di posisi yang sama. Masih
Banyak siswa yang harus bergantian HP, tidak punya HP, atau bahkan kesulitan sinyal. Nah, selanjutnya adalah sikap bijak kita. Gimana sih sikap bijak kita dalam menghadapi teknologi dalam pembelajaran? Nah, setelah kita membahas dampak positif dan negatif teknologi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Karena jujur saja, kita hidup di era digital dan teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses belajar. Oke, sikap kita yang pertama adalah anggap teknologi sebagai alat, bukan pengganti proses berpikir. Hal yang sama yang perlu kita pahami adalah teknologi itu hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti otak kita. Boleh kita cari referensi di Google atau boleh pakai AI untuk membantu memahami materi, tapi jangan berhenti berpikir. Coba tanya ke diri sendiri nih, apakah kita benar-benar paham? Atau cuma sekedar cari jawaban, saling, udah. Nah, yang kedua itu adalah mengatur waktu dan juga fokus saat belajar. Kita juga perlu nih belajar mengatur diri. Misalnya saat belajar, matikan notifikasi, jauhkan HP kalau tidak diperlukan, dan berikan waktu khusus untuk benar-benar fokus. Kalian pasti pernah kan bilang ke diri sendiri, 5 menit aja, 2 menit lagi deh. Tiba-tiba 1 jam lewat. Disinilah kedewasaan digital itu diuji. Nah, yang ketiga, peran guru dan sekolah di era digital. Di era digital, peran guru tidak tergantikan. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tapi menjadi pemandu, fasilitator, dan pembimbing. Teknologi membantu penyampaian materi, tapi nilai, etika, dan karakter tetap dibentuk melalui interaksi manusia. Yang keempat, kesadaran sebagai pelajar digital. Sebagai pelajar, kita juga perlu kesadaran. Apakah teknologi membantu kita berkembang atau justru membuat kita malas dan bergantung? Karena pada akhirnya teknologi tidak menentukan masa depan kita. Sikap kitalah yang menentukan. Dengan sikap yang bijak, teknologi bisa menjadi jembatan menuju pendidikan yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih relevan dengan zaman. Sekolah di era digital adalah sebuah keniscayaan. Kita bisa menolak teknologi, tapi kita bisa memilih bagaimana cara menggunakannya. Apakah teknologi akan membuat kita semakin cerdas atau justru semakin tergantung? Itu semua kembali kepada kesadaran kita sebagai pelajar, pendidik, dan masyarakat. Intinya adalah jangan sampai teknologi yang menguasai kita, tapi kitalah yang harus menguasai teknologi. Saya Lara Jelena, saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.